Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil azizil mu'taz wa bi'ulumin azizatin wa kulli azizin bi'izzati mu'taz ya aziz. Ta'azzazna bi'izzatika faman i'tazza biduni izzatika fahuwa zalilun innaka anta qawiyyun aziz. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadil izzah muazzizil Islam bil ma'zati wa ala alihi wa ashabihi nasta'izzuhu bi ijza'in ala ta'zizil izzati lillahi wa li rasulihil a'izza amma ba'd. Alhamdulillah yang kami muliakan para ustadz kami, para orang tua kami, izinkanlah Al-Fakir untuk menyampaikan beberapa nasihat mengenai mensyukuri waktu. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat-nikmatnya, utamanya nikmat waktu, sehingga karena nikmat waktu tersebut kita bisa berjumpa dengan bulan yang mulia, dengan bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman, yakni bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabiullah kita, Nabi besar kita, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara berbagai macam nikmat yang tak mampu kita hitung yang Allah anugerahkan kepada kita, ada satu nikmat yang begitu besar, yakni nikmat waktu. Karenanya lah kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini, yang mana waktu tersebut Allah anugerahkan kepada kita tidak lain dan tidak bukan yakni untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan waktu tersebut? Misalnya, dengan waktu tersebut kita gunakan untuk mencari nafkah, yang mana nafkah tersebut tentunya sebagian daripada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita sedekahkan. Lagi-lagi tujuan daripada kita mencari nafkah adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang mencari nafkah, lantas dengan nafkah tersebut ia menyekolahkan anaknya. Lagi-lagi ini adalah satu jalan bagaimana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan bentuk yang jelas, dengan waktu tersebut kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ini juga merupakan satu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu spesialnya waktu, sehingga kita mampu menemukan satu surah di dalam Al-Qur'an yang khusus membahas mengenai waktu, yakni surah Al-Asr. Begitu besarnya nikmat waktu, sampai-sampai di ayat pertamanya Allah bersumpah dengan waktu. Lalu Allah berfirman, wal asr, demi masa. Imam Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan di dalam kitab induknya, yakni Mafatihul Ghaib, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah mengenai masa. Dikarenakan masa ini di dalamnya begitu banyak keterkaitannya terhadap manusia. Di dalamnya ada rasa senang, rasa sedih, rasa bahagia, rasa susah, segala kejadian yang ada kaitannya dengan manusia. Sehingga kalau manusia itu tidak memiliki waktu, tentu tidak ada sesuatu yang terjadi kepada manusia tersebut. Hingga semua yang terjadi pada manusia itu tidak lepas kaitannya dengan waktu. Sehingga begitu besarnya waktu, para ulama
itu memuliakan waktu. Saya pernah membaca satu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah, judulnya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Harganya waktu bagi para ulama. Bagaimana di dalam kitab tersebut diceritakan, saya mengutip satu cerita, yakni kisahnya Abu Yusuf Al-Qadi. Abu Yusuf Al-Qadi ini merupakan muridnya Imam Abu Hanifah. Ia senantiasa membersamai ustadznya selama 17 tahun. Namun ada catatan bahwa ia membersamai gurunya, syekhnya itu selama 29 tahun. Sehingga Abu Yusuf ini dia tidak sholat zuhur kecuali bersama gurunya, yakni Imam Abu Hanifah. Suatu ketika diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ia suja menuturkan bahwa ia pernah mendengarkan Abu Yusuf berkata. Abu Yusuf pernah menceritakan bahwa anaknya Abu Yusuf, anak pertamanya Abu Yusuf ini meninggal dunia. Kemudian Abu Yusuf berkata bahwa yang kebumikan, yang urus jenazahnya Abu Yusuf itu bukan Abu Yusuf, tetapi yang urus jenazahnya anaknya, sampai nanti anaknya yang dikebumikan adalah tetangga-tetangganya Abu Yusuf. Ditanya Abu Yusuf, jamaah sekalian, kenapa engkau tidak menyelenggarakan mengurus jenazahnya anakmu? Lalu apa yang dikatakan Abu Yusuf? Saya menyerahkan hal tersebut kepada tetangga-tetangga saya karena saya tidak mau meninggalkan majelisnya Imam Abu Hanifah. Disebabkan kenapa? Saya takut ada satu kata, ada satu penyampaian yang beliau ketinggalan karena beliau tidak hadir di majelisnya Imam Abu Hanifah. Begitu ia sangat memuliakan waktu, sampai hal-hal yang sebenarnya mampu diserahkan oleh orang lain, ia serahkan meskipun itu anaknya sendiri. Karena kenapa? Karena dia tidak mau meninggalkan majelisnya Imam Abu Hanifah. Jamaah sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur ini sangat singkat, sangat pendek. Jikalau kita mau ukur umur kita untuk menguasai ilmu-ilmu yang ada di dunia, sangat singkat. Bahkan 100 tahun pun umur kita belum tentu kita mampu untuk menguasai ilmu-ilmu yang ada di dunia. Lantas bagaimana cara kita mensyukuri nikmat waktu tersebut? Biasanya kita memandang, ketika kita mendengarkan rasa syukur, kata syukur, yang terbayang di pikiran kita adalah bagaimana kita bersyukur dengan mengucapkan kata Alhamdulillah. Akan tetapi bersyukur tidak sesederhana itu. Bagaimana? Saya ingin mengutip dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 4837 dan di hadis riwayat Muslim nomor hadis 4820, di mana pada hadis tersebut menceritakan kisah Nabi yang beribadah malam sampai kakinya memar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu. Faqultu lahu, Aisyah berkata kepadanya, lima tasna haza ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afala akun abadan syakura. Di dalam hadis tersebut Aisyah menyaksikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah salat malam sampai kakinya memar. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa kamu melakukan ibadah sampai seperti ini, sementara dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Lantas apa yang dikatakan oleh Nabi
salahkah saya jika saya menjadi hamba yang bersyukur? Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa syukur itu tidak hanya sesederhana kita mengucapkan kata alhamdulillah. Akan tetapi syukur ini terbagi tiga. Yang paling bawah yaitu yang pertama adalah syukur dengan pengakuan hati. Bagaimana kita mengakui bahwa oh ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu yang kedua, bagaimana kita akui dengan lisan kita, yakni tadi dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga, kita membuktikannya dengan tindakan. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini adalah waktu yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Betapa banyak orang yang bertemu bulan Rajab, bulan Sya'ban, tapi diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Di antara hamba-hambanya yang Allah pilih bertemu di bulan Ramadan, kita merupakan salah satu di antaranya. Maka bagaimana cara kita mensyukuri hal tersebut? Saya mengajak para jamaah untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita, utamanya di bulan Ramadan ini. Karena kenapa? Saya mengutip istifadah saya daripada Ustadz Nasrullah hafizahullah ta'ala, bagaimana ia menafsirkan Quran surah Fatir ayat 32. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ada tiga paling tidak golongan orang yang menyambut bulan Ramadan. Faminhum zalimun li nafsi, di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya, yakni orang yang ketika mendengar bulan Ramadan sudah akan tiba, tidak ada kesenangan di dalam hatinya. Bahkan rasa susah yang dia ekspresikan, bahkan rasa susah yang dia tampakkan, sehingga zalimun li nafsi, ketika dia berada di bulan Ramadan, ia meninggalkan ibadah yang kemudian diwajibkan pada bulan itu, yakni ibadah berpuasa. Sementara ia tahu bahwa sebenarnya berpuasa itu adalah suatu kewajiban di dalam bulan Ramadan, maka ia dikatakan zalimun li nafsi. Wa minhum muqtasid, di antara mereka juga ini golongan kedua, ada yang biasa-biasa saja. Ibadahnya sama seperti ibadah-ibadah sebelumnya. Bahagia tidak, susah juga tidak. Wa minhum sabiqun bil khairat, di antara mereka juga inilah golongan yang paling beruntung, yakni orang yang berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Karena kenapa jamaah? Di bulan Ramadan ini tidak ada ibadah yang baru, tidak ada ibadah yang khusus. Sama seperti pada bulan-bulan sebelumnya. Berpuasa pada bulan sebelumnya juga ada, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Salat juga ada pada bulan-bulan sebelumnya, tilawah juga begitu juga ada pada bulan-bulan sebelumnya. Namun bagaimana ketika kita mengetahui bahwa di bulan Ramadan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah berikan, kita mampu meningkatkan kualitas ibadah kita sehingga kita mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Demikian jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.